Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lena Jumboari dari S1 Keperawatan. Kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan anti korupsi. Eh, Definisi korupsi. Korupsi adalah perilaku yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan publik atau posisi otoritas untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kepentingan yang tidak sah. Bentuk-bentuk korupsi dapat bervariasi melalui dari penerima suap, pemerasan, nepotisme, hingga meliputi ilegal dalam pengambilan keputusan. Esensian dari korupsi adalah penggunaan kekuasaan atau kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi yang tidak adil. Korupsi tidak hanya terbatas pada konteks pemerintahan, tetapi juga dapat terjadi di beberapa sektor dan tingkatan dalam masyarakat seperti sektor swasta, organisasi non-profit, dan institusi pendidikan. Dalam dalam setiap konteks, korupsi merugikan kepentingan publik, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang bertanggung jawab. Lalu ada korupsi di Indonesia. Dampak dari korupsi tidak dapat dirasakan secara langsung. Hal tersebut disebabkan karena korupsi merupakan kejahatan yang kerugiannya tidak langsung bertujuan pada korban. Korupsi memiliki efek jangkauan panjang yang serius, terutama bagi generasi mendatang. Korupsi merupakan salah satu cara tidak sah dalam mencapai kekuasaan politik yang akan menghasilkan pemerintahan, penguasaan, dan pemimpin yang tidak legitimatis bagi masyarakat. Apabila demikian, maka masyarakat berpotensi tidak mematuhi dan tunduk pada otoritas. Keadaan tersebut dapat menimbulkan terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial. Akibatnya kepentingan antara penguasa dan masyarakat. Teori-teori korupsi terbagi menjadi 7. Salah satunya adalah yaitu teori Gena-Jokes-Bologen. Teori ini menyatakan bahwa akar dari kasus korupsi bersumber dari keserakahan dan ketamakan. Pada teori ini, Jokes menjelaskan dengan akronim GONE, Grand, Opportune, Nesin, dan Explosive. Gabungan dari 4 variabel ini akan mendorong individu untuk melakukan tindakan pidana korupsi. Teori ini merupakan pernyataan dari teori Triangle World de Orient yang menyatakan bahwa teorinya tentang faktor pelaku tindak tindak pidana melakukan praktek fraud atau pencurian, maka dapat digolongkan bahwa pemakaian teori Gone merupakan hal yang sesuai. Faktor Grand dan Net merupakan faktor individual yang berkaitan dengan individu pelaku kecurangan. Pada faktor opportune dan expression termasuk pada faktor generik atau faktor umum yang berkaitan dengan organisasi sebagai korban dari perbuatan curang. Lalu ada perbedaan korupsi dan gratifikasi. Masyarakat awam cenderung menyamakan antara gratifikasi dengan korupsi. Padahal kedua hal tersebut berbeda. Ada korupsi yang terjadi dalam bentuk penerimaan gratifikasi.
Definisi gratifikasi merupakan suatu pemberian imbalan atau hadiah dari seseorang dari pihak yang pernah mendapatkan jasa atau keuntungan. Gratifikasi dapat pula dilakukan oleh seseorang kepada oknum dalam institusi pemerintahan atau lembaga publik dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan kebutuhan lebih. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.